أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang kita hormati bersama guru kita, ayah kita, ustaz kita, Ustaz Dedi Sulaiman. Ahlan wa sahlan Ustaz. Kami ucapkan selamat datang di Masjid Hakim. Alhamdulillah beliau pagi ini bisa memberikan nasihatnya insyaallah kepada kita semua. Kemudian kita yang kita hormati bersama Bapak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Irjen Pol Gatot. Alhamdulillah beliau kemarin Jumat sudah subuh di sini dan Ahad ini beliau subuh lagi di sini. Kemudian yang saya hormati ayah, bunda, abang, kakak, kemudian dari anggota dari kepolisian, yang saya hormati bersama-sama. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah, ya. Sholat subuh berjamaah di Masjid Hakim dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ayah bunda yang kami sampaikan, izin Ustaz minta sebentar. Kami mohon doa, ya, mohon didoakan. Baru dapat kabar tadi malam, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal ibunda Bapak Arnes, Ibu Hajah Anida, pada usia 88 tahun tadi pagi jam 1.34 dini hari di RSUP Jamil. Insyaallah beliau akan disolatkan permadukannya di Jalan Lenggo Geni ya, nomor 22. Insyaallah beliau akan disolatkan di Masjid Al-Hakim setelah sholat zuhur. Kemudian insyaallah akan dimakamkan, jenazah akan diberangkatkan ke Batu Sangkan setelah disolatkan. Jadi bagi ayah bunda mungkin yang luang waktunya nanti zuhur bisa ikut sholat jenazah dan mengantar. Mungkin itu. Jadi kami mohon doanya, semoga karena beliau itu berarti ibu kita, mohon didoakan ibu kami, nenek kami ini, semoga Allah terima amal ibadah beliau, semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau, dan semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan Allah berikan ketabahan, kesabaran serta keikhlasan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan wa assalamualaikum. Kami langsung berikan waktu pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju dikit Pak. Ini Pak Polisi maju dikit. Jangan ada yang bersandar. Yang tua-tua boleh bersandar. Yang muda-muda maju ke depan. Dikit lagi. Dikit lagi. Ini mau masuk TV. Ayo bismillah, semua angkat kepalanya, buka matanya, jangan ada yang tertidur. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk tidur pada sholat subuh. Orang yang suka tidur habis subuhnya kata Nabi dekat dengan kefakiran. Ya, nggak boleh tidur. Habis asar nggak boleh tidur. Habis asar itu pun nggak boleh tidur karena nanti bisa lama hilang ini antar bergila. Izin Pak Kapolda di mana? Ada, alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن
الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Sengaja aku menciptakan kematian dan kehidupan. Kata Allah. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Jadi kehidupan yang sebentar di dunia ini. Dunia ini sebentar saja Pak. Akhirat sebentar lagi. Akhirat bisa saja 2 menit lagi. Surga dan neraka itu masih lama perjalanan kita. Tapi kalau akhirat, ada orang yang pagi hari masih sudah gurau dengan istrinya, suatu sore hari sudah terkubur dari akhirat. Untuk apa kita diuji hadirin sekalian? Allah ingin tahu siapa yang pantas untuk dicintai, siapa yang tidak layak. Siapa yang pantas untuk dimuliakan dengan syurga, dan siapa yang tidak pantas masuk ke dalam syurga. Siapa yang layak untuk dijadikan kekasihnya? Allah yang memuji, Allah yang melihat. Maka dihantarkanlah suasana dan keadaan sebagai ujian. Karena dunia ini kan belum mati saja. Ini bisa terhentak. Karena tadi sore, kemarin sore masih teleponan sama Haji Arnes. Bila bagi tahu ada Pak Kapolda datang, Ustaz. Kita jumpa, beliau berencana untuk hadir di sini. Ternyata ibunda yang tercinta sudah di akhirat. Ayolah kehidupan menunggu mati. Yang menunggu itu membosankan. Menunggu itu memboring, enggak bikin boring. Supaya tidak bosan, maka Allah berikanlah kesibukan, diberikan ujian-ujian. Ada yang disibukkan dengan bisnisnya, ada yang disibukkan dengan pertaniannya, ada yang disibukkan dengan profesinya, mencapai karirnya, mengejar pangkat dan jabatan. Ada yang berbangga-bangga dengan hartanya, ada yang berbangga-bangga dengan popularitasnya, dengan kecantikannya, ketampanannya. Sibuk mengurus itu semua sampai-sampai banyak manusia lupa kalau dia akan mati. Allah ingin tahu siapakah yang paling ahsan amalnya. Bukan paling banyak, paling baik. Kadang-kadang orang beramal sedikit tapi baik dalam pandangan Allah. Sama-sama ikhlas. Satunya beramal 1000, satunya beramal 100.000, satunya beramal 100 miliar sedekah. Ternyata yang lebih baik kata Allah yang 100.000. Ini dua-duanya sama-sama ikhlas ya, orang baik. Ini yang sedekah 100 miliar orang baik, ikhlas karena Allah. Yang sedekah 100.000 dia orang baik. Tapi ternyata Allah lebih suka yang 100.000. Lebih baik kata Allah. Kenapa? Setelah dicek, tanya yang 100.000 nanti, abang punya uang lagi kan? Dia bilang saya ada uang cuma 200.000. Saya sedekahkan 50% atasnya, separuh. 100.000 saya sedekahkan, 100.000 untuk bekal naik susah. Yang 100 miliar, oh hebat, satu kota memuji dia orang dermawan. Ternyata dicek, masih ada uang apa? Alhamdulillah saya, 1 tank 2.000, 1 triliun. Masih ada di rekening 900 ribu. Ternyata 100 miliar yang banyak kan. Kalau dibanding dengan 100.000, lebih baik yang 100.000. Kenapa? Karena yang 100.000 50%, yang 100 miliar cuma 10%. Akan equal, akan sama baiknya kalau orang yang punya uang 1 triliun bersedekah 500 baru sama. Tapi itu tak mudah. Yang mudah bersedekah itu orang miskin, orang kaya itu susah. Ya, orang kalau punya motor buntut 2, punya sepeda panjang 2, bagi dia mudah memberikan ke salah satu teman-temannya yang gak punya motor. Betul nggak? Ada teman lama, teman SMA datang ke rumah naik Grab. Kenapa naik Grab? Gak ada motor aku. Alhamdulillah aku ada 2 motor, 1 gak dipakai. Bagi orang yang punya 2 motor butuh, motor atau motor apa lah, motor segway lama, mudah saja. Tapi bagi orang-orang kaya yang punya 2 mobil apa, tiba-tiba teman datang naik taksi di rumah. Karena naik taksi, nggak ada mobil lagi bang.
yang angkat punya, saya angkat punya. Kira-kira ada nggak orang kaya di Padang ini yang dengan senang hati memberikan satu mobil Alphard ke teman yang punya mobil? Alhamdulillah Allah beri saya 2 mobil Alphard. Ini satu nih BPKB buat kamu. Coba. Atau jangan si BPKB pinjamnya, kasih pinjam. Kau pakailah mobil Alphard. Tidak semudah itu. Maka bersyukurlah para teman-teman jamaah-jamaah yang duitnya belum banyak. Kalau udah banyak nggak berubah, susah. Tapi sebetulnya duit itu juga tidak berubah orang sebetulnya. Jadi orang kaya yang dermawan itu sebetulnya ketika miskin pun dia sudah dermawan. Dan orang kaya yang pelit itu sebetulnya ketika miskin pun dia pelit. Jadi harta benda, pangkat dan jabatan itu sebetulnya tidak bisa merubah seseorang, cuma bisa mempertegas, memperjelas kegigiran dan kepelitan, bisa memperjelas kedermawanan. Ya, jadi orang yang waktu miskin dia suka sedekah, pas kaya nanti suka sedekah. Cuma jumlahnya lebih banyak. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini ujian. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Ulang-ulang kalimat itu. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah, dia adalah orang yang merusak iman. Orang yang merasa mulia dengan pangkat yang tinggi, dia pun orang yang merusak iman. Orang yang merasa mulia dengan popularitas, dia followers dia jutaan. Dia merasa sombong dengan keterkenalan dia, keartisannya. Dia pun orang yang merusak iman. Di mana rupanya Allah letakkan kemuliaan seorang manusia itu? Hanya di satu tempat saja. Di mana? Dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Itu bukan koma, Pak, titik. Saya sering menceritakan kisah salah seorang guru saya waktu pergi khurus dakwah ke Amerika. Sampai di Amerika dijemput pakai mobil supercar mewah sama ahbab ke sana, sama orang tempatan yang ada di Amerika. Lalu terbesit di hatinya ada perasaan bangga naik mobil mewah. Maulana ini naik mobil mewah itu dia tidak bicara, tidak cakap, tapi dia sempat terbesit di hatinya. Oh, memang mulia, dakwah ini mulia. Buktinya aku dijemput mobil mewah. Allah beritahu dia, ditegur sama Allah. Ketika mobil tadi berhenti di traffic light, di lampu merah, berhenti mobil yang sama jenisnya, mereknya, warna yang mungkin sama juga, ya, dengan mobil yang Maulana tadi, persis di sebelah mobil dia. Lalu dia tengok ke samping, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa? Ternyata yang naik mobil mewah di samping itu seekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Anjing naik auto Alphard atau anjing? Itulah. Anjing naik Innova, pernah anjing Innova, peluru. Naik auto rancang, tetap anjing. Jadi mobil ini Pak tidak bisa merubah derajat seseorang. Jadi difahami dulu Pak. Semua ujian, kemenangan ujian, kekalahan ujian. Hari ini yang kita pikir ujian cuma kekalahan. Kalau ada orang kalah dikasih lagi diuji sama Allah. Kalau orang sakit kasih lagi diuji sama Allah. Kita lupa kesehatan juga ujian. Saya 2 hari yang lalu pas landing di Padang, itu nggak keluar suara sama sekali, nggak ada suara. Saya panik, ya Allah, udah seminggu nggak ada suara. Saya yakin ini sakit sementara, sehat sementara. Ya, saya nyanyikan, tapi ketika mendapatkan ujian sakit, pada saat kiamat saya mati dah. Tapi kita lupa berapa lama, berapa puluh tahun hidup sehat, Pak, tapi nggak disyukuri. Ternyata orang bisa sadar nikmat sehat itu ketika dia sakit. Ya, siapa yang tahu nikmat mata, Pak? Ketika mata sakit, ketika mata kita sudah ada masalah, kena cabai, kemasukan debu, perih, sakit mata, baru paham nikmatnya matanya.
yang paham nikmat nafas ini, Bang, berarti mamok. Orang yang saluran hidungnya tersumbat, dua-dua hidungnya tersumbat, baru dia paham nikmat oksigen. Jadi hadirin sekalian dirahmati, bersyukurlah banyak nikmat Allah yang Rabbi. Ya. Jadi Allah tidak melihat banyak atau sedikitnya amalan. Apa yang Allah lihat, baik atau tidaknya amalan. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Jadi santai saja Pak, yang lagi duitnya dikit bersabar. Yang lagi duitnya banyak bersyukur. Dan itu amanah. Yang lagi duitnya banyak beritahu semua orang ini duitnya bukan aku yang punya loh, ini punya Allah. Allah titipkan ke aku, mau aku bagi-bagi sama orang yang perlu. Ini tugas jadi orang kaya ini enggak mudah, Pak. Bukan menunggu orang miskin datang minta-minta. Tapi orang kaya harus berjalan ke pintu-pintu orang miskin menyampaikan amanah dari Allah. Ada nggak waktu, Pak? Berkeliling dari door to door pintu rumah tanya satu persatu. Nah itu Pak, Bu, maaf Pak, misionaris dari agama lain buat hal itu. Berkeliling dari kampung-kampung tanya, ada sakit, keluarga ibu ada sakit, ya bawa masih sakit, biasa keluarga orang. Nah, ada sekarang dai-dai yang bergerak dengan harta dan ini. Orang kadang-kadang nggak hanya perlu nasihat, orang perlu makan lapar. Bahkan memberi makan orang lapar itu pahalanya lebih besar ketimbang 1000 masjid. Memberi makan orang lapar. Nah, ini Islam rahmat dan alamin, rahmat bagi segala alam. Jadi saya rasakan selama berdakwah 25 tahun lah, saya hari-hari mulai kenal dengan Ustaz Tabligh. Ternyata hidayah itu tidak turun dengan perdebatan, tidak turun dengan pamer-pamer ilmu, tidak turun dengan orang melihat jidat kita yang hitam yang bongkar karena banyak yang sujud. Hidayah itu tidak turun ketika orang-orang itu melihat kita tiap tahun berangkat haji. Ternyata itu hidayah itu turun dengan satu hal, akhlak. Dengan adanya empati, kepedulian kepada orang. Ketika ada mahabbah, kasih sayang kepada saudara-saudara kita non-muslim. Non-muslim itu bukan musuh kita. Non-muslim itu lahan dakwah kita. Lahan dakwah. Bapak mesti memandang non-muslim itu dengan pandangan kasih sayang, kasihan. Ya Allah, jangan sampai dia mati sebelum mengenalmu ya Allah. Jangan sampai orang ini mati ya Allah sebelum bersyahadat. Ya Allah, berilah hidayah ya Allah. Berilah hidayah ya Allah. Bapak Ibu boleh doakan siapapun bebas. Sekarang sebut nama siapa ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah Donald Trump, ya Allah, Presiden Amerika. Mudah-mudahan dengan Islam ya Donald Trump jutaan orang masuk Islam. Gitu. Saya dalam beberapa bulan ini mengislamkan beberapa orang public figure yang punya follower puluhan juta, kalau dikumpulin follower mereka ratusan juta. Efeknya Bapak nggak tahu. Ketika mereka dokter dicari syahadat, pokok satu sumber syahadat, orang-orang besar mulai tertarik dengan Islam, mulai dia nyaman bercanda bergurau dengan Islam. Nah, podcast-podcast di YouTube ini Pak, ratusan orang DM saya Pak mau masuk Islam. Tolong saya Ustaz, saya mau masuk Islam. Tolong saya Ustaz, saya mau masuk Islam. Tolong saya Ustaz, saya mau masuk Islam. Karena Islam solution. Islam itu solusi di seluruh masalah. Islam yang ada wa la yu'mana. Islam itu tinggi, kita tak ada yang tinggi di Islam. Bapak mesti yakin apapun masalah orang di dunia ini solusinya Islam. Yakin kan? Cuma kita tak memahami Islam adalah way of life. Kita pikir Islam itu sholat, zakat, puasa, haji. Islam itu kita pakai Islam. Islam itu 5 komponen: imaniyah, ibadiyah, muamalat, muasyarat, akhlakiyah. Itu Islam. Iman yang sempurna itu akarnya. Kemudian ibadah itu batangnya. Muamalah itu ranting-rantingnya. Muasyarat itu daunnya. Akhlak itu buah. Tidak mungkin sebuah pohon buahnya manis kalau akarnya rusak. Ya. Sekarang di hatinya coba periksa, betul nggak Allah itu Tuhan kita? Betul nggak ketika kita sakit yang kita ingat Allah?
Hari kalau sakit yang kebayang dokter mana yang bisa selamatkan saya, obat mana yang bisa tolong saya. Bukan tak boleh ke dokter, bukan tak boleh berobat, tapi yakinnya Allah yang menyembuhkan. Dua orang sakit yang sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, dia makan dengan cara yang sama, satunya sembuh, satunya mati. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Yang mematikan? Allah. Masuk Allah, masuk Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Yang menghidupkan? Allah. Yang mematikan? Allah. Tak ada hubungannya kematian dengan penyakit. Ada hubungannya. Sahabat saya sakit masuk rumah sakit di Malaysia seminggu yang lalu. Yang meninggal bukan dia, justru istrinya yang meninggal. Istri yang menemani dia di rumah sakit itu meninggal. Dia kalau mati, lagi dengan ceramah bisa mati, lagi lari pagi bisa mati, lagi main futsal bisa mati. Ya. Ini kalau kamu sakit, orangnya mati, mati, orang mati. Ketika sehat, Allah sombong nggak baru-baru. Maka orang yang paling cerdas kata Rasulullah SAW siapa? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang paling hebat. Malaikat maut 70 kali setiap hari merasa wajah kita. 70 kali. Berapa ratus tahun pun kita hidup di dunia ini, ujung-ujungnya mati juga. Bahkan banyak orang tahu nggak yang nggak mati itu memang cuma Allah saja. Malaikat maut itu mati. Malaikat pencabut nyawa itu nanti akan mati. Bahkan mati itu sendiri pun akan mati. Nanti ketika seluruh ahli surga telah masuk ke dalam surga, yang tersisa di jahanam hanya orang-orang durhaka yang tidak ada kebaikan sedikit pun di dirinya. Orang yang pernah menyebut nama Allah sekali saja itu akan masuk surga semua. Semua masuk surga. Apalagi yang mati dengan la ilaha illallah. Sayyidina Abu Dzar tanya, meskipun dia seorang pembunuh ya, meskipun dia seorang pezina, meskipun dia seorang pencuri ya. 3 kali diulang pertanyaan sama Sayyidina Abu Dzar. Ya Rasulullah, apakah orang itu akan masuk surga? Meskipun dia begini. Iya. Sampai Nabi katakan, meskipun Abu Dzar tidak suka, Allah pasti masukkan orang yang pernah menyebut nama Allah ke dalam surga. Bapak nggak suka surga Bapak. Makanya saya nggak merasa sia-siakan. Kalau ada orang non muslim, saya akan ajarkan dia kalimat itu. Mudah-mudahan asal satu kali kalimat itu yang dia ucapkan, nanti dia selamat ya. Amin. Itu sayang. Sayang itu bukan hanya kasih makan minum, Pak. Pikirkan bagaimana orang selamat tidak asal Allah masuk ke dalam surga, itu sayang sesungguhnya. Itu adalah cinta yang sesungguhnya. Kalau dia nggak sholat gimana? Setelah dia masuk Islam dia kan, ya Allah, sangkalah sama Allah. Harga perjalanan seseorang itu bukan pada awal, bukan pada tengah, Pak, tapi pada ujungnya, pada akhirnya. Sering, kalau sedang dengar podcast saya pernah cerita itu sama teman saya orang Jerman. Seumur hidupnya anti Islam, benci Islam, nggak suka sama Islam. I don't like Islam at all. I don't like Islam. It's terrorist, Islam radikal, Islam ekstremis, ISIS, Taliban, kill. I don't like Islam. Fighting all the time, perang terus. Saya bilang sama dia, I'm Muslim dari sini, full of love, full dengan cinta. Nah, you different, kamu agak beda. I'm Muslim. Kau jangan lihat media. Ternyata dalam hati dia, karena sering-sering didakwah, dia boleh berpikir. Seru dia meninggal dunia, ini true story, bahkan ini betul-betul kisah nyata. Namanya Jens Fischer. Saya ditelepon dokter dari Sanglah, Bali. Sadari ya, ini ada sahabat teman Ustaz namanya Jens Fischer. Dia sekarang kena kanker lambung, udah stadium 4. Prediksi kami 2 minggu lagi paling lama secara medis dokter. Ya Allah, kenapa dokter? Dia minta Ustaz datang buat. Datang saya ulang hidup dia. Jam 4 sore saya datang. Saya lihat ke kurus dia, kabel semua dia mesti kemo. Saya bilang sama dia, what happened man?
Dia nggak bisa banyak ngomong, dia cuma sedikit suaranya keluar. Dia bilang, bye-bye Sulaiman, bye-bye, I will die by scared today. Aku takut mati, aku akan mati, aku takut mati. I will scared, bye-bye, bye-bye. Dia bilang, everybody will die. Semua orang pasti mati. You know my song. Kamu tahu lagu orang yang mati, rich people die, poor people die, king brother, semua mati. Yes. You must go with smile, brother. Kamu harus pergi dengan tersenyum. How? Bagaimana caranya? Look at my eyes. Ini bukan tatap mata Walid ya Pak, tatap mata dari Sulaiman. Ya, itu tentang konser mau naik konser dia anak Walid. Cuma kurang aja beda. Juga image kurang masuk ruang gua aja itu fitnah itu. Aduh ada sasi itu, tapi tidak harus korban. Aduh semua ada orang aneh-aneh. Pakai di film itu benar-benar telah menyalahi etika sebetulnya. Akhirnya kasihan kan orang-orang ulama-ulama yang betul-betul kan difitnah, di EJ, akhirnya stigmanya nih. Look at my eyes. Trust me, brother. Kamu percaya sama aku. You just follow me, and I promise you heaven. You will go with smile. Okay? Say my name. Ashhadu. Ayo tulis Bapak. Ashhadu. Ayo kali-kali syahadat. Ashhadu. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Nah, ini dari mana tadi? Saya jelaskan maksudnya. Can you tell me you are Muslim? Yes, I'm Muslim. We are Muslims. Saya kasih tasbih. This forever dari Allah. Please you repeat la ilaha illallah. Sedikit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah berjalan itu tasbih, setinggal. I will come back insyaAllah. Sebelum isya dapat telepon saya dulu. Pak Ustaz bisa ke rumah sakit urgent. Habis soal isya saya buru-buru ke rumah sakit. Dia sudah meninggal dunia dengan tasbih di tangannya. Takbir. Allahu Akbar. Nah, baca lagi juga. Awak nanti hari mau saji, lu nanti takbir. Maka jangan pernah jadi hakim. Jangan sok-sok asik masuk surga seorang. Orang saudara kus berawal surga. Padahal yang betul itu dakwah. Ayat tentang neraka baca ketika kamu duduk sendirian untuk dirimu, bukan kau sampaikan ke orang. Dan ayat tentang surga kabarkan kepada semua orang. Itu dakwah. Ikut terbalik kaji. Semua orang neraka orang. Apa aku neraka orang apa? Kurang surat kipas. Di bawah tempat kita kuat. Kalau Pak Gal mau masjid, PHJ, sekarang dikurang gimana? Gara-gara Sarawak panjangnya Pak Gal polisi. Tidak bisa datang motor kaki kan? Kecuali polisi Korea kan? Ayo kasih yang merawat. Gimana? Kalau ketemu orang sama, kabarkan tentang surga. Apa? Insyaallah jannah, insyaallah Pak Kapolda insyaallah surga insyaallah. Seluruh polisi-polisi insyaallah masuk surga. Amin. Allahu Akbar. Takbir. Ibu-ibu calon ratu bidadari ini semua. Amin. Amin. Hadhihi dakwah. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Jadi akhirnya yang bisa meninggal dunia dalam keadaan Islam. Seumur hidupnya membenci Islam. Saya tanya sama orang-orang dekat dia, ternyata diam-diam sebelum ke kantor itu dia sering ke masjid ngasih sumbang di kota amal. Jadi hari ini banyak orang hati yang sudah tertarik dengan Islam. Dia suka dengan Islam, tapi kita yang menghalang mereka masuk Islam. Umat Islam hari ini seperti orang berdiri di depan sebuah pintu bangunan, berdiri di depan pintu rumah, menghalang orang masuk. Maka kami, Pak teman-teman dari dakwah di Masjid Markas, datang ke rumah-rumah orang Islam untuk menyuruh orang Islam, Pak, masuklah dan bantu-bantuan. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam semuanya dulu. Jangan kau berdiri di pintu rumah ini. Ini menghalangi orang masuk gara-gara kau yang jadi masuk Islam.
Terus gimana? Nggak mau masuk? Apa keluar? Ya jadi coba lock in lock out itu biasa doang. Itu tidak perlu heran Pak. Orang yang masuk Islam itu Pak memang dari dulu hati sudah jatuh cinta dengan Islam. Tunggu menunggu trigger ada orang yang mengajak. Dan orang-orang yang murtad dari dulu memang dia sudah musuh dalam selimut putih dalam ribatan. Justru orang kafir itu jelas apa? Yang bahaya ini munafik. Lisan di Islam hati kafir. Dia datang ke pengajian kita menjadi ilmu, menjadi ahli, malah salah dia. Bukan mencari kebaikan, mencari keburukan. Rupanya hari ini fitnah, ustaz-ustaz difitnah, para habaib difitnah, dia duduk dibentur-benturkan. Maka jadi orang baik. Kita tak boleh soal ini. Kenapa? Karena Allah melarang itu. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altu bainakum muharrama, sebagaimana aku telah mengharamkan kezaliman atas diri kalian, fala tazalamu, maka janganlah saling menzalim. Wah, minta tisu. Ada tisu. Tetangga tak boleh zalim kepada tetangga. Kalau kau meninggikan rumah Pak, Bunda, minta izin ke tetanggamu. Jangan sampai tingginya rumah menghalangi cahaya masuk ke rumah tetangga. Zalim. Kalau ibu masak banyakin kuahnya, tercium wangi masakan kita sama tetangga, lalu kita tak bagi tetangga makan, jadi masalah dia dengan zalim. Wala tazalim, jangan saling menzalim. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Kalian semua tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepada aku, niscaya aku berikan untuk hidayah. Mintalah hidayah, kata Allah, aku pasti kasih hidayah. Meskipun anaknya Nabi, ibunya Nabi, bapaknya Nabi, istrinya Nabi, pamannya Nabi, kalau tidak minta, tidak mau, Allah tak bagi. Ada di sini kata Allah. Kita yang perlu Allah, Allah tak perlu kita. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum ja'al, kalian semua lapar. Ila man an'amtu, kecuali orang-orang aku berikan makanan. Fastad'imuni ut'imkum, mintalah makan kepadaku, pasti aku beri makan. Bunda, Abi balik di rumah Ali pernah minta apa kepada Allah? Abi kan wudhu sembahyang 2 rakaat, ya Allah minta balik ya Allah. Ali pernah minta bayang tetangga, kalau malam bisa petang, minta bayang anak di rantau. Ayo Allah, mana Allah? Mintalah Allah. Kata Allah minta sama aku. Pertanyaannya pernah nggak minta sama Allah? Lain hendak sungguh-sungguh minta. Coba duduk, ambil wudhu, angkat tangan, Allah turun tangan. Pasti. Ya ibadi wa ya hamba-hambaku, kullukum 'arif. Kalian semua bertelanjang tidak berdasautu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Fastaghsuni uksikum, mintalah pakaian kepada aku berikan kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laila wan nahar. Kalian semua berbuat dosa kepadaku di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan akulah yang mengampunkan seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampun sama aku, kata Allah, pasti aku ampuni, pasti ampuni. Ada minta ampun sama Allah. Pada mana saya rumah apa minta ampun sama Allah? Ampun ya Allah. Aku ya Allah. Mereka pernah nanya Allah. 2 rakaat jam 2 malam, 2 rakaat selesai Allah salah. Kita tak cuma di Malaysia. Di atas sajadah tempat curhat terindah, angkatlah tangan Allah, minta tolong Allah. Ampun dosaku banyak ya Allah, jangan sampai mati ya Allah, sama kau belum ampun dosa-dosaku ya. Banyak orang itu bertanya, kok kalau Allah itu maha baik, kenapa Allah ciptakan aku?
bosan atau boleh. Kenapa nggak perintah minta ampun, mana minta ampun? Berapa banyak dosa Pak? Sebelum langit dan bumi, ampunan Allah lebih besar. Ya. Maka akhlak tertinggi di dalam Islam apa? Sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada Allah. Tidak ada kebaikan di dalam Islam yang melebihi daripada kebaikan daripada orang sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada Allah. Dan tidak ada keburukan di dalam Islam yang melebihi keburukan daripada orang yang sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada Allah. Dan suzon terima husnuzon sangka baik Allah sesuai dengan sangkaan hamba. Ini apa ibu seperti kau. Satu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Lalu Nabi duduk di setempat melihat seorang ibu-ibu menggendong anaknya, menyusui bayinya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang duduk sampingnya, bagaimana pendapat kalian? Apakah tega ibu itu melemparkan bayinya ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya melebihi seorang ibu yang mencintai bayinya. Bahkan hadis lain mengatakan 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada bayinya. Kalau ibu-ibu tak mungkin membakar anak ibu, bagaimana Allah mungkin membakar anaknya? Tapi pertanyaannya, ada anak-anak yang celaka? Ada anak-anak yang pacak kepala tabrakan balap liar. Amaknya lebih tahu bahwa ini ibu belikan motor, jangan kebun ayah pakai helm, jangan buka helm di rumah balap liar. Padahal tidak ada dilarang. Ya Allah yang berbaik istri, Allah nggak akan pernah membuat kesalahan. Nanti kalau kita celaka, itu bukan salah Allah. Maka kita lanjutkan dalam firman itu. Ya. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kepadaku dan tidak bisa memberikan mudarat kepadaku. Seandainya orang seluruh manusia dari awal sampai akhir, dari jin dan manusia, semuanya memiliki hati yang bertakwa. Seluruh manusia bertakwa. Maknanya tidak ada satupun yang kafir. Semuanya beriman kepada Allah dan Rasul. Semuanya sujud kepada Allah. Semuanya tutup aurat dengan sempurna. Semuanya rajin ke masjid. Tidak ada yang bermaksiat satupun. Niscaya itu tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun kata Allah. Seandainya seluruh manusia memiliki hati yang rusak, seperti hatinya Fir'aun, semua durhaka, tak satu pun beriman, tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun kata Allah. Seandainya seluruh manusia di awal sampai akhir, dari jin dan manusia, berdiri di sebuah lapangan, lalu meminta kepadaku kata Allah, dan aku berikan seluruh permintaannya. Semuanya aku berikan, tidak akan berkurang apa-apa yang ada di kesanaku, di sisiku, seperti berkurangnya air ketika mencelupkan ujung jarum ke samudera yang luas. Kalau itu Pak, maksudnya seperti itulah berkurangnya apa-apa yang ada di kesanaku. Apa kata Allah, berbuat baiklah oleh hamba-Ku. Karena apa yang Kau buat bukan untuk aku, tapi untuk kalian. Aku telah siapkan pahala yang berlipat ganda untuk kalian. Kalau dapat perkara yang kalian sukai, pujilah aku kata Allah. Tapi kalau dapat perkara selain itu, jangan mencela siapapun kecuali celah dirimu sendiri. Jadi kalau Pak sakit, apa cilako, masuk penjara, ketipu orang, macam-macam lah kena jauh di dunia. Jangan salah Allah. Coba intervensi diri. Kok miskin jadi waktu, kok susah jadi. Ayo. Tapi suku nak boleh lah doa, biarlah doa. Suruh kerajaan, memang mana? Ada kita nak dapat amin. Ini modal, judul. Nabi lah jual, tak ada sudah kan? Sudah tu Allah, tak usahlah. Jangan kobah, memang dibebas kayak kan? Kok sepenjara Allah takdir wa buruna takdir. Lepas. Allah mewajibkan kita semua masuk ke dalam surga. Apa buktinya? Allah wajibkan kita untuk menaatinya. Ini Bapak Ibu semua nih Pak, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Asalkan mau
kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku mereka lah orang yang enggan masuk surga. Jadi nanti Pak, yang tidak masuk ke dalam surga siapa? Hanyalah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Kalau yang mau, pasti masuk surga. Nah ini mau dulu Pak, niat dulu ya. Apa bukti Allah Maha Baik? Setiap niat baik dicatatkan pahala oleh Allah, setiap niat buruk tak dicatat dosa. Hebat Pak. Siapa yang berniat menjadi penghafal Quran, menjadi hafiz Quran, lalu dia mati sebelum menghafal Quran, nanti dikumpulkan bersama orang tersempurna hafalannya. Ini ada Al-Quran kan? Baca dia. Dia malah baca ya. Ya Allah, aku ingin belajar membaca Al-Quran. Lu pandai baca? Ingin menghafal Al-Quran, ya Allah. Tapi apa nih? Doa. Setelah Quran mati sudah. Lalu mulai dia membaca, baru niat. Nanti orang ini kalau di akhir dikumpulkan dengan orang tersempurna hafalannya. Takbir. Berniat baik pun tak mau itu apa? Coba angkat tangan niat menjadi penghafal Quran tu, angkat tangan menghafal Quran. Angkat tangan pun tak mau je balik. Angkat tangan tu Pak. Tapi ni, kalau ni, catat pahala. Yang niat berangkat haji umroh, alun mendaftar malaikat, baru niat. Akhir tangan tadi. Dapat lupa haji umroh kan. Kalau angkat tangan dapat lupa haji umroh. Gue bayar haji umroh dah mau 1 juta, 300 juta. Awak niat je. Bahkan siapa yang sholat kata Nabi, sholat israf. Habis ini kan habis Ramadan ada sholat 2 rakaat. Menunggu awal terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat kata Nabi, maka dicatat pahala untuk dia pahala haji dan umroh yang sempurna 3 kali. Maka jangan tinggalkan sholat israf. Itikaf habis sholat subuh, yang tidak ada kegiatan, itikaf di masjid, tunggu matahari tadi. Lalu dipahami, ternyata nanti banyak orang yang akan masuk ke dalam surga bukan karena amal baik yang mereka buat, tapi karena niat baik yang mereka buat. Coba kalau niat mengajak orang semua masuk surga, niat membimbing semua polisi taat kepada Allah, niat memberi makan orang sebanyak-banyaknya. Dan dengar cerita dari atas Pak Polda keliling suku sholat di masjid. Saya teringat Pak Anton Nurul Alam, orang tua kita, sama-sama di Cibubur sama saya. Jadi polisi soal ini banyak banget, Masya Allah, banyak banget, luar biasa. Di Jakarta tuh teman-teman kalau lagi itikaf 3 hari itikaf itu Pak, 30 orang kita keluar, 20 orang jenderalnya, 20 orang ada yang pensiun, ada yang masih aktif. Allah hidayah kepada amin. Jadi adik dan rezeki lagi tentu jadi polisi yang dicintai oleh umat. Kalau ketemu masyarakat ucap salam, bagi saja assalamualaikum. Ingatkan mereka supaya Allah. Itu hari ini umat ini nggak takut sama Allah, dia takut sama polisi. Betul Pak, dia sama polisi. Jangan sampai takut orang sama kita, nggak takut sama Allah. Ada teman saya dulu di Bali, dia nggak mau pakai jilbab. Dia bilang kenapa kalau nggak pakai jilbab? Subuh katanya panas. Tahu tuh dia mau pulang, dia pakai helm. Jilbab panas, helm tak panas. Oh ada rahasia situ pakai. Sama polisi takut, mau Allah tak takut. Iya. Gitu. Inilah pentingnya dakwah iman. Kenalkan orang kepada Allah. Panas di dunia ini gak ada apa-apa kalau dibandingkan yang panas di akhirat. Padahal perempuan-perempuan ini kalau pakai hijab itu bertambah kecantikannya 70 kali lipat. Apalagi kalau udah pakai nikah, bercadar, udah kayak bidadari semua. Babu pun udah tahu udah kayak jelek. Pada-pada bercadar apa? Bahas penasaran. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, banyak yang mungkin aku sampaikan.
Intinya apa? Kematian adalah sebuah kepastian. Ya. Sekali-sekali Pak Kapolda aja anggota ke pemakaman. Tafakur. Coba lihat kuburan itu. Tak sama panjang. Maknanya siapa saja bisa mati tiba-tiba. Dan coba di batu ini satu ada jenderal bintang 4, bintang 5 pun ada. Masuk kubur semua. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja Mati. rakyat biasa Mati. Pak polisi Mati. TNI Mati. nah, ini pedagang-pedagang Mati. petani-petani Mati. pengangguran Mati. mati, ibu-ibu Mati. bapak Mati. oh, itu dia orang petani masih jalan oh. Ibu-ibu mati, bapak kawin lagi bapak mau mati ya bang. Tapi kalau urusan kawin lagi dan menunggu mati, ya lu mati lah bukan apa-apa. Ibu-ibu hebat, hampir seluruh ibu-ibu itu kalau kematian suami dia bertahan. Dan Nabi beri fadilah wanita yang sampai hitam pipinya, flek hitam, karena nggak sempat dia perawatan skincare, sibuk mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya, dan tidak menikah lagi sampai dia mati sendirian menjanda. Maka janda itu dalam Islam nggak boleh disuruh menikah, nggak boleh dalam menikah. Kalau punya anak, punya ponakan jando, jangan menikah, nggak boleh. Hadir. Kalau ingin menikah dia, kalau ingin tidak, karena ada fadilah. Perempuan yang menyandarkan oleh mati nanti seperti ini denganku di surga, kata Nabi. Dekat denganku di surga. Itu ibu-ibu hebat-hebat. Tak apa-apa, boleh menduda. Tapi kata Imam Syafi'i 3 hari saja. Hari keempat makruh. Karena apa-apa aku nak gue seorang Nabi Adam seorang disuruh gue galau. Kok seorang di padang sanang-sanangnya dia curiga. Aduh 3 tahun menduda, jangan hati. Kalau ada kawan aku muda, muas namanya. Meninggal namanya, nanti kau tahu, nak move on. Kalau ada ibu kau cari menantu, kagak lah mas, kagak. Antar dulu dulu. Kagak doh apa buat. Kagak lah, jadi yang tengok, ini pemandu. Kawan semua sekolah bersama saya dari SMTI Padang. Masa begini, tak move on. Kalau ibu atau ibu ada yang ingin jadi lelaki boleh mas. Ini nak begini usia yang paling ada bersama teman. Iya mas ya. Amin ya. Nah sudah semayang lah benda. Sudah semayang Isra itu kalau udah mendaftar datang ke yang boleh. Agak mas sudah. Ya. Selamat tolong nak yuk. Ya udah ya, ibu-ibu sahabat-sahabat yang dunia sementara bu, ya nanti di akhirat ada kehidupan yang sesungguhnya, ada jannah yang menunggu kita. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama kita ada di atas kita. Sekarang dunia nyata kita cerita, setelah mati akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Hari ini telah terbuka mata kita, ibunda kita. Yang tadi malam masih bernafas, sekarang ternyata beliau sudah di alam barzakh, sudah meninggalkan kita, meninggalkan dunia. Maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buatlah persiapan, ya buatlah persiapan. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semua, hidupkan kita dalam keadaan mulia. Hidupkan kita dalam Islam dan matikan dengan Islam. Mati dengan husnul khatimah, mati dengan la ilaha illallah. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Akbar. Allah Akbar. Takbir. Ayo rame-rame. Ada anggota. Ada rame-rame lagi. Kena sakit bang. Muka kapal jangan tahu. Ayo gabung semua. Sebagian duduk. Rahel. Mundur foto kurang. Bang, tur. Sama tuh.
Posisi apa? Hindi Rafael. Rafael Castillo.